Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya dari Universitas Asahan, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Fernando Sitorus, NVM 2103-1246. Mata kuliah Matematika Ekonomi. Nama dosen Muhammad Taufik Akbar, Sitorus SE MSI. Materi yang saya ambil ialah diferensial fungsi majemuk. Sub pembahasan tentang diferensial fungsi majemuk. 1. Diferensial parsial. Yang kedua, derivatif dari derivatif parsial. Yang ketiga, nilai ekstrim dalam kurung maksimum dan minimum. Yang keempat, optimasi bersyarat. Yang kelima, homogenitas fungsi. 1. Diferensial parsial. Jika sebuah fungsi mempunyai m macam variabel bebas, maka ia akan memiliki n macam turunan. Jika y sama dengan f dalam kurung x, z, maka akan terdapat dua macam turunan, yaitu 1. Turunan y terdapat x dalam kurung ay per ax. Yang kedua, turunan y terdapat z, a per az. 1. Dalam menurunkan y terhadap x, a per b hanya suku-suku yang mengandung variabel x yang diperhitungkan, sedangkan yang lain dianggap sebagai konstanta dan turunannya adalah 0. 2. Dalam menurunkan y terhadap z, ay per z hanya suku-suku yang mengandung variabel z yang diperhitungkan, sedangkan yang dianggap sebagai konstanta dan turunnya adalah 0. 2. Derivatif dari derivatif parsial. Fungsi dengan lebih dari satu variabel bebas dapat diturunkan lebih dari satu kali. Jika suatu turunan parsial berbentuk suatu fungsi yang masing mengandung beberapa macam variabel bebas, maka turunan berikutnya masih dapat dipecah-pecah lagi menjadi beberapa turunan parsial pula. Contoh, y sama dengan x pangkat 3 tambah 5z kuadrat dikurang 4x pangkat 2z dikurang 6x z kuadrat tambah 8z dikurang 7. 1. Ay per a sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 8x z dikurang 6z kuadrat. Yang kedua, ay per a sama dengan 10z kurang 4x kuadrat dikurang 12xz dikurang 8. 3. Nilai ekstrim dalam kurung maksimum dan minimum. Untuk y sama dengan f dalam kurung x, z, maka y akan mencapai titik ekstrimnya. Jika sama dengan ay per ax sama dengan 0 dan ay per az sama dengan 0. Syarat di atas adalah syarat yang diperlukan dalam kurung necessary condition agar fungsinya mencapai titik ekstrim. Guna mengetahui apakah titik ekstrim itu berupa titik maksimum ataukah titik minimum, dibutuhkan syarat yang mencukupkan dalam kurung sufficient condition, yaitu maksimum bila a kuadrat y per ax kuadrat lebih kecil dari 0 dan a kuadrat y per az kuadrat lebih kecil dari 0. Minimum bila a kuadrat y per ax kuadrat lebih besar dari 0 dan a kuadrat y per az kuadrat lebih besar dari 0. Empat, optimasi bersyarat. Di bidang ekonomi akan sering terjadi ketika ingin mencari nilai maksimum atau nilai minimumnya, tetapi terkekang oleh suatu fungsi lain yang harus dipenuhi. Misal, seseorang mau memaksimumkan utilitas dalam kurung tingkat kepuasan, tetapi terikat pada fungsi pendapatan. Yang kedua, seseorang mau memaksimumkan laba, tetapi terikat pada fungsi produksi. Atau dengan kata lain, fungsi yang hendak dioptimumkan malah menghadapi suatu kendala dalam kurung constraint.
Metode Langgeng adalah suatu cara untuk menyelesaikan perhitungan nilai ekstrim sebuah fungsi yang menghadapi kendala berupa fungsi lain. Fungsi Langgeng adalah penjumlahan dari fungsi yang hendak dioptimumkan, ditambah hasil kali pengganda Langgeng A dengan fungsi kendalanya. Misal ingin mengoptimalkan fungsi Z sama dengan F dalam kurung X, Y dengan syarat harus terpenuhi U sama dengan G dalam kurung X, Y. Maka fungsi Langgeng F dalam kurung X, Y, A sama dengan F dalam kurung X, Y tambah A dalam kurung X, Y, A. Nilai ekstrim F dalam kurung X, Y, A dapat dicari dengan memformulasikan masing-masing derivatif parsial. Pertamanya dengan sama dengan 0. Kemudian untuk mengetahui jenis ekstrim, apakah maksimum atau minimum, masih harus dicari melalui derivatif parsial keduanya, yang merupakan syarat mencukupkan dalam kurung sufficient condition. Maksimum jika Fxx lebih kecil dari 0 dan Fyy lebih kecil dari 0. Minimum jika Fxx lebih besar dari 0 dan Fyy lebih besar dari 0. Lima, homogenitas fungsi. Suatu fungsi dikatakan homogen berderajat n jika hasil kali setiap variabel bebasnya dengan sembarang bilangan a menyebabkan nilai fungsinya menjadi a kali. Dengan demikian, z sama dengan f dalam kurung x, y dikatakan homogen jika a z sama dengan f dalam kurung ax dan dy. 1. Z sama dengan F dalam kurung X, Y sama dengan 2X pangkat 3 dikurang 4X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 adalah fungsi homogen berderajat 3 karena F dalam kurung AX, dy sama dengan 2A pangkat 3 X pangkat 3 dikurang 4A pangkat 3 X pangkat 3 Y tambah A pangkat 3 Y pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 dalam kurung 2X pangkat 3 dikurang 4X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 F dalam kurung X, Y sama dengan A pangkat 3 Z. Homogenitas fungsi merupakan bahasan penting dalam teori produksi. Dengan diketahui derajat homogenitas suatu fungsi produksi, akan dapat diketahui pula tingkat penambahan hasil produksi atas penambahan faktor produksi yang digunakan. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.